menghargaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat datang di ibadah umum GKMI Pecangaan yang diadakan melalui streaming, melalui YouTube. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan Warta Jemaat edisi Minggu 11 Juli 2021. Yang pertama, ibadah pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Teddy Sukardi dengan tema keluarga adalah rumah pujian bagi kemuliaannya, yang terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 11 dengan liturgos Saudari Jessica. Kemudian ibadah minggu depan tanggal 18 Juli 2021 akan dilayani oleh Bapak Teddy Sukardi dengan tema keluarga adalah tempat Allah berdiam, yang terambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22 dengan liturgos Saudari Densi. Selanjutnya, pokok-pokok doa syafaat pada minggu ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk bulan keluarga di seluruh GKMI, terkhusus di GKMI Pecangaan, supaya setiap keluarga dapat memaknai sebagai miniatur kerajaan Allah. Yang kedua, berdoa untuk gereja GKMI Pecangaan supaya bertumbuh dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga, berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, komisi, dan jemaat, baik kesehatan, baik perekonomian, baik pekerjaan, baik keluarga, baik studi, dan pergumulan lainnya. Yang keempat, kegiatan ibadah keluarga di rumah masing-masing kiranya dapat berjalan dengan lancar dan tiap-tiap keluarga dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Yang kelima, kita akan berdoa untuk persembahan di tiap keluarga kiranya selalu diberkati selalu oleh Tuhan. Yang keenam, kita akan berdoa untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Kemudian juga kita berdoa untuk penanganan COVID di wilayah kita masing-masing. Kiranya setiap keluarga dan setiap kita boleh terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Yang ketujuh, kita akan berdoa untuk mahasiswa praktek, kiranya boleh berjalan dengan baik dan kiranya mereka semua boleh terberkati melalui pelayanan di tempat ini. Yang ke-8, kita juga berdoa untuk jemaat yang saat ini sakit. Yang pertama, Ibu Sayekti Hasim yang saat ini opnam di Martirahayu, kiranya Tuhan dapat segera memulihkan dan
Kedua untuk Ibu Singgi yang saat ini pada masa pemulihan setelah operasi. Kemudian untuk Ibu Upi, Ibu Gondo, Ibu Eko, Bapak Eko Yudo, dan yang sedang dalam proses pemulihan Bapak Sudi, Ibu Tuti dan anaknya, keluarga Bapak David Indarso, Ibu Krisna, keluarga Bapak Puji, Ibu Rosdam, Bapak Tagar, dan Bapak Anton. Yang kesembilan, kita berdoa untuk keluarga yang berduka. Untuk keluarga almarhum Bapak Subianto, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan yang ke-10, kita akan berdoa untuk pelantikan pendeta muda Bapak Teddy Sukardi MTH yang saat ini mengalami penundaan akibat pandemi COVID. Kiranya situasi segera dapat pulih dan pelantikan dapat segera terlaksana. Selanjutnya, doa-doa syafaat ini kiranya dapat dibawakan di tiap-tiap hari di keluarga masing-masing supaya kondisi dan keadaan semakin membaik, kiranya keluarga semakin dipulihkan. Untuk persembahan, kita dapat melihat melalui grup WhatsApp GKMI Pecangaan. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di grup GKMI Pecangaan dapat menghubungi kami melalui chat di kanal YouTube atau menghubungi majelis atau menghubungi petugas live streaming. Yang terakhir adalah warta khusus. Warta khusus yang pertama, sidang MPL yang kedua yang diadakan secara virtual pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 2021. Yang kedua, untuk pelantikan pendeta muda Bapak Teddy Sukardi MTH, kiranya dapat segera dilaksanakan karena pandemi COVID-19 sehingga mengharuskan pelantikan yang diadakan pada tanggal 4 kemarin tertunda. Dan yang terakhir, majelis dan tim live streaming GKMI Pecangaan mengadakan penggalangan dana alat-alat baru. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat mendukungnya dan alat-alat ini kiranya boleh menjadi pendukung dalam ibadah di GKMI Pecangaan. Sekian warta jemaat pada pagi hari ini dan kita akan mengikuti ibadah umum GKMI Pecangaan. Kiranya setiap Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah pada pagi ini dengan menaikkan pujian praibadah bersama keluargaku melayani Tuhan.
Votum dan salam. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pada saat ini ada di rumah kita masing-masing, mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah di bulan keluarga ini dengan satu pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan atas kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, yang menaruh setia dari kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah, kasih karunia, rahmat dan damai sejahteranya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadilah semuanya ini menurut kehendaknya. Amin. Nats pembimbing kita pada minggu pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai dengan 47. Demikian sabda firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin, amin, amin. Mari kita mulai kebaktian pada pagi ini dengan pujian pembuka, Kudus, kuduslah Tuhan.
Sebelum menaikkan doa syafaat yang akan dipandu oleh Pak Teddy, kita menyanyikan pujian yang berjudul Dia Sanggup. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bulan keluarga di seluruh GKMI, terkhusus di GKMI Pecangaan, supaya tiap keluarga memaknai keluarga dengan memahami bahwa keluarga adalah miniatur gereja. Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga Kristen GKMI Pecangaan, supaya mereka bertumbuh imannya dengan baik,
Dan kami merindukan ya Tuhan, di situasi dan kondisi yang saat ini mereka harus menjalani PPKM Tuhan, biarlah diberikan kekuatan, kesabaran, bahkan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi berdoa, biarlah jemaat-Mu terus dipelihara imannya dengan kasih setia Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk GKMI Pecangaan, supaya mereka boleh bertumbuh imannya di dalam Tuhan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada saat ini berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, komisi, dan jemaat. Biarlah Tuhan memberkati mereka, baik di dalam kesehatannya, baik di dalam perekonomiannya, baik di dalam pekerjaannya, bahkan keluarganya. Terlebih lagi Tuhan, anak-anak yang pada saat ini masih daring di rumah, Tuhan juga memberkati dan Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk ibadah keluarga yang diselenggarakan di rumah masing-masing, supaya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, dan mereka boleh merasakan hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, dan setiap keluarga dipulihkan untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan berkati mereka, sehingga apapun yang menjadi pekerjaan mereka, apapun yang menjadi kegiatan mereka, Tuhan tolong. Biarlah setiap persembahan yang diberikan Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum sempat memberikan, sehingga di lain kesempatan mereka juga dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tolong majelis yang mengelola persembahan ini supaya diberikan hikmat, akal, budi, dan kebijaksanaan daripada Tuhan untuk mengatur persembahan ini sebagai alat atau sarana untuk pertumbuhan gereja GKMI di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk wabah COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan berkati ya Bapak, sehingga wabah COVID-19 ini dapat diputus mata rantainya, dapat ditekan perkembangannya melalui PPKM yang pemerintah adakan. Tuhan tolong pemerintah kami, biarlah mereka tetap dalam keadaan baik, sehat, bahkan mereka juga Tuhan berkati di dalam segala hal. Para pemimpin kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mahasiswa praktek yang Tuhan tempatkan di tempat ini, Saudari Jessica maupun Densi, biarlah Tuhan memberkati di masa prakteknya di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini juga berdoa untuk jemaat yang pada saat ini sakit, Ibu Sayekti atau Ibu Hasim, yang pada saat ini lagi menjalani proses pemulihan oknam di Mardi Rahayu. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga Ibu Sayekti boleh pulih seperti sedia kala dan boleh kembali berkumpul dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk Ibu Singgih yang pada saat ini dalam masa pemulihan setelah operasi di Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya setiap bagian tubuhnya yang dioperasi boleh pulih, boleh disembuhkan seperti semula. Terima kasih Tuhan, berkatilah Ibu Singgih. Dan kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Upi yang pada saat ini lagi menjalani isolasi mandiri. Tuhan juga berikan kesabaran, kekuatan, sehingga Tuhan pelihara dengan kasih setia-Mu, sehingga mereka dapat menjalani isolasi mandiri dengan baik dan boleh dipulihkan seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gondo di masa tuanya, supaya juga Tuhan pelihara, berikan yang terbaik kepada mereka. Begitu juga Ibu Eko, Bapak Eko Yudo dalam proses pemulihannya, Bapak Sudi, Ibu Tuti,
dan juga anak-anaknya, bahkan keluarga Bapak David Indarso, Ibu Krisna, keluarga Bapak Puji, Ibu Rusdam, Bapak Tegar, dan Bapak Anton. Biarlah mereka semua Tuhan pulihkan, biarlah mereka semuanya Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka, Tuhan angkat setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menyembuhkan, karena segala kuasa ada di dalam kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga almarhum Bapak Subianto. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan sehingga mereka boleh menjalani kehidupan seperti sedia kala. Dan kami percaya Bapak Subianto sudah ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga pada saat ini berdoa untuk pelantikan PDM kami Tuhan, Teddy Sukardi. Biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami percaya bahwa Tuhan mempunyai waktu yang terbaik. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Berkati majelis yang mempersiapkan, berkati Bapak Joko yang akan melantik, juga berkati semua sarana yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga pada saat ini Tuhan mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum firman Tuhan disampaikan Bapak Teddy Sukardi MTH, marilah kita pujikan lagu pengantar firman dengan sayapmu.
Pelayanan firman pada pagi ini disampaikan Bapak Teddy Sukardi MTH. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kepada Bapak Teddy, dipersilahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan di tengah-tengah wabah virus COVID-19 yang semakin berkembang, bahkan muncul varian-varian baru yang membuat kami sebagai manusia takut, tetapi kami mau berlindung, mau mendengar apa yang Tuhan katakan melalui sabda firman-Mu. Tuhan hibur kami, Tuhan kuatkan kami, berikan pencerahan kami, sehingga kami dapat memahami, dapat mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah melalui streaming ini. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik, tidak kekurangan satu apapun. Karena itu menjadi doa dan harapan kami. Tapi bagi Bapak Ibu yang pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak enak badan, saya percaya pasti akan Tuhan tolong, pasti akan Tuhan pulihkan. Sebab kita percaya bahwa Dialah Allah yang menyembuhkan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan ya di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Demikian sabda firman Tuhan, Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah
kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Sedemikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan pada pagi hari ini dalam rangka bulan keluarga, yaitu keluarga adalah rumah pujian bagi kemuliaannya, ya. Jadi tema kita pada pagi hari ini, keluarga adalah rumah pujian bagi kemuliaannya. Nah, kalau kita berbicara tentang keluarga adalah rumah pujian bagi kemuliaan, kita diingatkan kembali ya akan gereja mula-mula. Pada waktu itu orang Kristen tidak kenal dengan istilah gereja. Mereka selalu berkumpul di rumah mereka masing-masing. Mereka selalu berdoa dan mendengarkan firman Tuhan di rumah mereka masing-masing sambil memuji Allah. Mereka mengucap syukur sambil membagi-bagikan berkat Tuhan, ya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul bagaimana lahirnya gereja itu ketika hari Pentakosta. Dari khotbahnya Petrus, kemudian 3.000 orang itu bertobat. Mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu orang-orang yang telah percaya itu tidak sampai di situ saja, ya. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, 47 dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kemudian di dalam ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul ini, ya, pada waktu itu jemaat atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus selalu berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, ya. Tetapi pada waktu itu juga tidak sedikit tekanan dari pihak-pihak orang Yahudi yang tidak menginginkan di dalam bait Allah itu ada pengajaran, dan mereka kemudian memecahkan roti, beribadah di rumah mereka masing-masing, ya. Mereka memuji Tuhan di rumah mereka masing-masing, mereka berdoa, mereka juga membaca firman Tuhan. Jadi sangat bertumbuh, ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita dapat melihat bahwa keluarga adalah inti dari sebuah gereja. Atau bisa dikatakan bahwa keluarga adalah miniatur gereja. Jadi baik dan buruknya suatu gereja tergantung dari keluarga-keluarga Kristen. Jadi keluarga-keluarga Kristen memiliki peran yang sangat penting untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan bagi Tuhan bisa diawali dari keluarga-keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur ya, kita mengambil satu pelajaran dari peristiwa COVID atau pandemi COVID-19 ini. Tuhan merindukan keluarga-keluarga Kristen dibangun kembali untuk menjadi sarana rumah pujian dan penyembahan yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya mungkin ya, selama ini kita terlalu memfokuskan semua kegiatan ada di dalam gereja. Dan tidak sedikit orang-orang Kristen bangga, fanatik dengan gerejanya, yang mungkin gerejanya lebih besar daripada gereja yang lain. Gerejanya memiliki kelas yang eksekutif atau ber-AC. Bahkan gerejanya memiliki berbagai macam fasilitas yang ada untuk menarik jumlah jemaat, ya. Bahkan tidak sedikit gereja-gereja kecil di pedesaan kurang diperhatikan. Bahkan untuk memperjuangkan bagaimana menjangkau jiwa-jiwa baru juga sudah mulai redup. Nah, apalagi keluarga-keluarga Kristen, ya. Nah, kadang juga saya melihat kalau di dalam setiap persekutuan di dalam gereja itu yang banyak aktif itu ibu-ibu, ya. Jadi ibu-ibu itu sangat aktif sekali di dalam kebaktian. Dan saya melihat bapak-bapak atau kaum pria tidak begitu, ya. Nah, melalui peristiwa COVID-19 ini, mau tidak mau ya, kaum bapak atau kaum pria harus menjadi imam di dalam keluarga. Sangat indah ya, kalau biasanya kita tidak beribadah bersama-sama, kemudian kita diharapkan ada mesbah keluarga, ibadah keluarga di rumah masing-masing, bagaimana sang bapak ya memimpin sebagai imam menyampaikan firman Tuhan, kemudian ibu memimpin pujian, anak-anak berdoa syafaat, ya. Dan semua kegiatan yang ada di gereja dialihkan di rumah. Wah, ini sangat bagus ya. Dan saya percaya berkat Tuhan pasti akan dicurahkan, ya. Berkat Tuhan akan diberikan kepada keluarga yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu keluarga adalah rumah pujian bagi kemuliaan. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Efesus ya, memang keluarga itu bisa memuji Tuhan, bersukacita. Dan dasarnya itu biasanya ada pujian, ada sukacita itu karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan, sudah merasakan berkat-berkat dari Tuhan ya. Dan berkat-berkat Tuhan itu memang ada dua jenis ya, berkat jasmani maupun berkat rohani. Nah, yang Rasul Paulus di sini tekankan bagaimana anggota keluarga itu harus memuji Tuhan karena berkat-berkat rohani yang telah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Kenapa kita harus bersyukur dan menempatkan berkat-berkat rohani itu yang utama di dalam kehidupan kita? Karena berkat rohani itu bersifat kekal ya. Semuanya berkat yang secara jasmani, secara fisik di dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya bersifat sementara. Ya, dikatakan ngengat dan karat merusakannya, pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Bahkan
dunia ini sangat cepat berubah. Entah itu karena terjadi gempa bumi, terjadi kebakaran, terjadi longsor dan sebagainya, itu yang membuat secara sekejap kita berhasil kemudian hilang dengan begitu saja. Tetapi berkat yang diberikan oleh Tuhan, ya, yang dijelaskan di dalam kitab Efesus pasal 1 ini Rasul Paulus berbicara tentang berkat-berkat rohani, ya. Di dalam ayat yang ketiga katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Di sini Rasul Paulus berbicara tentang berkat rohani. Apa saja berkat rohani? Yang pertama, Allah memilih kita. Ya. Di dalam ayat yang keempat katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi berkat yang pertama yang kita harus sadari, yang harus kita ketahui, bahwa kita percaya kepada Tuhan itu merupakan kasih karunia, pilihan Allah. Ya. Tidak semua orang dipilih, tetapi Allah memilih kita bukan berdasarkan kelebihan kita, bukan berdasarkan kecakapan kita. Makanya ada pujian yang mengatakan itu, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Jadi Allah memilih kita itu tanpa syarat apapun. Tapi kita dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Dan kalau kita berbicara mengenai pilihan itu tidak semua, ya. Kita itu termasuk orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Bahkan panggilan pilihan Allah itu sebelum dunia dijadikan, kita itu sudah ada di dalam rencana Allah, ya. Jadi kita harus bersyukur karena kita dipilih Allah. Dipilih untuk apa? Untuk diselamatkan, ya. Dipilih supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua, di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi yang kedua itu berkat rohani, bahwa kita itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita diangkat oleh presiden menjadi anak angkatnya, wah tentu bangga sekali. Jangankan oleh presiden, anak bupati pun, wah kita udah senang. Ini anak-anak Tuhan. Jadi firman Tuhan, barang siapa percaya kepadanya, ia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita anaknya, Tuhan itu adalah bapaknya. Dan kalau kita menyadari bahwa kita anaknya dan Tuhan Yesus adalah Allah Bapa, Dia pasti akan menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Dia akan menjaga, memelihara anak-anaknya. Dan saya percaya di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa bapak mana di dunia ini yang jahat, tetapi kalau anaknya misalnya minta roti diberinya batu, tidak mungkin, ya. Atau seorang bapak yang jahat ketika anaknya meminta ikan dikasihnya ular, tidak mungkin. Makanya Tuhan katakan bahwa bapamu di dunia yang jahat juga tahu pemberian yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi bapamu yang di surga. Ya. Itu adalah berkat, ya. Yang pertama kita dipilih sebelum dunia dijadikan, dan yang kedua kita diangkat menjadi anak-anaknya. Dan yang ketiga, ya. Yang ketiga di sini kita ditebus, ya. Yang ketiga di dalam ayat yang 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, ya. Di sini berkat yang ketiga, kita itu ditebus, ya, oleh darah Kristus.
Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia hanya untuk mengerjakan penebusan. Memang kita tidak layak dan tidak sanggup untuk hidup dan tinggal bersama Allah di surga karena dosa. Tetapi Tuhan Yesus, Dia Allah yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Jadi melalui peristiwa di Kalpari, melalui peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, tidak ada tujuan lain hanya untuk menebus kita, mengampuni dosa kita, sehingga kita di hadapan Allah tidak bercacat dan tidak bercela. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka adalah orang-orang kudus, orang-orang yang sudah ditebus melalui darah Kristus. Ya, jadi kita diampuni dosanya, kita memperoleh anugerah menjadi orang-orang yang sudah dikuduskan, dibenarkan di hadapan Allah. Itu berkat yang ketiga. Dan berkat yang keempat, di sini kita dimateraikan, ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13, di dalam Dia juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, berkat yang keempat ini kita ketika percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus itu masuk dan tinggal di dalam hati kita. Sehingga di dalam 1 Korintus dikatakan tidak ada seorang pun yang berkata Yesus adalah Tuhan, atau tidak ada seorang pun yang mengatakan terkutuk ya Yesus selain daripada Roh Kudus. Bahkan di dalam Galatia ketika kita percaya kita bisa menyebut ya Aba ya Bapa. Berarti kita sudah diberikan jaminan yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, dan itu menjadi materai, jaminan untuk kita dapat memperoleh kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, melalui ayat inilah kita dapat memahami berkat-berkat rohani yang diberikan Tuhan kepada kita, yang saat ini kita ketahui dan yang akan kita rasakan dan nikmati di kekalahan nanti. Itulah berkat-berkat yang besar karena menyangkut kekekalan. Sedangkan berkat-berkat secara materi semuanya bersifat sementara, tidak abadi, ngengat dan karat merusakannya, serta pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi harta rohani lebih besar dan lebih bernilai dari harta apapun juga, sehingga Rasul Paulus menganggap semuanya itu sampah, ya. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 4 sampai dengan 8, di situ katakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka bahwa menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tetap tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Rasul Paulus itu kalau dilihat dari latar belakang, dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, ya. Bahkan mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Dan di dalam mentaati hukum Taurat juga dia tidak bercacat, tidak bercela, ya. Tetapi semua pengalaman yang mulianya itu dianggapnya sampah karena mengenal Kristus lebih mulia dibanding semuanya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui surat Efesus pasal 1 kita diingatkan bahwa kita harus
memuji Tuhan. Rumah kita itu harus menjadi pusat pujian bagi kemuliaan Tuhan. Karena ada berkat-berkat surgawi yang telah diberikan kepada kita. Yang pertama, kita dipanggil atau dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Ya. Yang ketiga, dosa kita diampuni, kita ditebus melalui karya salib. Bahkan yang keempat, kita dimateraikan oleh Roh Kudus sehingga itu menjadi jaminan untuk kita masuk di dalam kekekalan. Itulah harta-harta yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh senantiasa memuji Tuhan karena kebaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa keluarga adalah rumah pujian bagi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui keluarga-keluarga Kristen kami disadarkan, kami diingatkan bahwa begitu besarnya Tuhan telah memberikan harta surgawi yang tidak bernilai kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan. Bahkan firman Tuhan ini boleh membangun iman kepercayaan kami. Sehingga kami lebih bersyukur lagi karena di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Teddy yang telah berkenan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman-Nya boleh menjadi berkat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah pagi ini dengan pujian pamungkas, Bapa Engkau sungguh baik, bagian refnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat yang ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan sidang jemaat di segala tempat dan sepanjang abad, kita nyatakan pengakuan 12 iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dalam penyertaan dan iringan kuasa kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Mari kita bersama-sama menghidupi keluarga yang adalah rumah pujian bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.